Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan lagi-lagi mengalami koreksi yang cukup dalam, pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Nicholas Dermawan selaku Research Analyst Semesta Indovest Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Nicholas. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Nicholas sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini tampaknya kabar kurang baik dari indeks harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Nicholas. Tidak hanya indeks harga saham gabungan, rupiah hari ini juga melemah kembali ke atas 16.200-an. Kita ke indeks harga saham gabungan terlebih dahulu, Pak Nicholas. Secara teknikal, bagaimana analisis Anda secara intraday? Tadi sempat menyentuh di 6984 dan tampaknya level terendahnya secara year to date. Oke, untuk technical sih kita lihat IHSG masih ada peluang untuk lanjut turun. Nah, sebenarnya tadi siang kan kita lihat juga harganya udah sempat bergerak lebih rendah di bawah level 7.000, cuman di akhir sesi kita lihat ini lumayan diangkat ya, masih di atas 7.000 genap. So untuk besok sih kita perkirakan IHSG masih cenderung bergerak sideways melemah karena memang secara katalis kita lihat masih belum ada penopang. Jadi untuk indeks sendiri kemungkinan besok juga masih akan melemah dengan rentang harga mungkin di kisaran 7.100 sampai dengan 7.000 genap kalau kita lihat seperti itu. Baik, dalam 3 hari terakhir indeks harga saham gabungan sudah melemah hampir 3% Pak Nicholas, karena hari ini secara intraday pelemahan sempat 2%, perdagangan kemarin juga melemah di atas 1%. Bagaimana Anda melihat dampaknya kepada pola pergerakan indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini? Iya, kalau kita lihat ini memang karena penyebab utamanya itu memang karena pertama saham-saham perbankan itu kan memang cukup terdampak besar ya terhadap kenaikan suku bunga. Jadi kalau kita lihat memang penggerak indeks terutama saham-saham perbankan kita lihat memang sangat membebani indeks. Cuman kalau kita lihat memang hari ini ada BRI dan BMRI yang sempat rebound, jadi kita lihat penurunan agak tertahan. Tetapi kita lihat juga dari pembeban indeks lainnya seperti Aman dan Brand, yang kita lihat Brand ini kan memang masuk pemantauan khusus, lalu juga sempat hari ini turun. Jadi kita lihat juga turut membebani indeks. Untuk pergerakan indeks kita lihat makanya dari big caps ini masih melit indeks untuk bisa turun lebih rendah kalau kita lihat. Jadi untuk structural technical analysis daripada indeks sendiri kita lihat di sini juga harga masih belum bisa membentuk high yang lebih tinggi, yang mana di sini juga sebenarnya ini baru saja break low di level 7.000. Jadi antisipasi untuk hari Jumat besok sampai mungkin hari Selasa ke depan kita bisa lihat adanya peluang penurunan jika indeks gagal bertahan di atas level 7.000. Apakah ini juga sudah memasukkan skenario ketika inflasi PCE Amerika Serikat nantinya di atas ekspektasi, Pak Nicholas? Atau ini hanya murni secara teknikal, Pak? Kalau yang barusan saya jelaskan itu murni secara teknikal. Kalau memang kita memasukkan katalis daripada PCE yang memang nanti malam ditunggu-tunggu, yang mana itu adalah benchmark daripada The Fed untuk mengambil keputusan suku bunga. Kalau kita lihat memang PCE juga berperan penting ya malam ini datanya, yang mana nanti kalau misalnya di atas konsensus ini ada kemungkinan yang mana dari kisi-kisi sebelumnya speech daripada anggota The Fed yang memang biasnya itu lebih mengarah ke hawkish, yang mana kalau kita lihat juga dari CME Fed Watch Tool ini penurunan suku bunga di tahun ini itu terus mundur dari bulan Juni, dan akhirnya ini diperkirakan konsensus dari CME Fed Watch Tool ini mundur ke bulan November atau Desember, yang mana ini menjadi katalis negatif bagi equity market terutama IHSG. Baik, kita akan coba ulas Pak Nicholas saham-saham yang hari ini menjadi pemberat. Tampaknya memang didominasi saham-saham yang memiliki kapitalisasi terbesar, termasuk 5 besar kapitalisasi di Bursa Efek Indonesia. Saya mau ke posisi Brand terlebih dahulu, Pak. Ini hari ini merupakan auto reject bawah untuk kedua kalinya ketika masuk ke papan pemantauan khusus.
dengan mengalami kondisi hal yang sama, mengantisipasi lanjutan auto reject bawah masih akan terus berlanjut untuk beberapa hari ke depan. Kemana arah pergerakan dari saham Brand dan seperti apa rekomendasinya? Oke, kalau untuk brand sendiri sebenarnya karena memang full call option ini masih akan berlanjut, kita lihat ini brand masih akan terus turun, yang mana udah reflect juga kemarin turun ya, 2 hari berturut-turut, hari ini juga ARB 10%. Dan kalau kita compare ke historicalnya juga memang kan sempat turun ya brand cukup banyak di bulan Januari sampai pertengahan Januari. Jadi kalau kita lihat sih siklusnya memang seperti itu ya, cuman dalam kasus ini memang full call option mungkin investor akan lebih waspada karena memang regulasinya lebih ketat untuk full call option sendiri, nggak kayak di bulan Januari yang memang perdagangannya lebih bebas. Jadi mungkin untuk brand sendiri kita perkirakan dia masih bisa akan turun ke level kisaran 8.000 sampai 7.000-an, itu masih possible mengingat penurunan sebelumnya juga di bulan Januari cukup ekstrim. Baik, Brand baru saja mengumumkan akan membagikan dividen, Pak. Akan mempengaruhi juga tidak, Pak, dari sisi yield nantinya ataupun tahapan-tahapan dividen yang akan berjalan ke depannya? Ya, kalau kita lihat ini tentu akan mempengaruhi nanti mungkin kalau memang udah full call option periodenya sudah selesai, ada kemungkinan juga itu akan jadi katalis positif bagi harga. Jadi mungkin untuk brand sendiri, kita sih saranin tunggu full call option periodenya selesai dulu, baru kita bisa lihat lagi nih ke depannya teknikalnya gimana, apakah dia masih mau di-maintain di harga bawah ini. Kalau kita lihat sih kemungkinan akan adanya bargain hunting ya, karena memang kita lihat juga demand-nya daripada brand ini dari awal IPO sangat kuat ya, dan prospeknya memang cukup bagus. Baik, dari Brand kita bergeser ke Aman Mineral. Pak Nicholas hari ini juga ikut menjadi pemberat, mengalami koreksi yang cukup dalam, dan tampaknya Aman beberapa hari terakhir juga semakin menjauhi level tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya. Analisis Anda untuk Aman? Oke, untuk Aman sendiri sih kita kalau kita lihat sih sebenarnya secara fundamental fine-fine aja, cuman memang ini dia kena katalis negatif daripada brand yang memang masuk pemantauan khusus. Kalau kita lihat kan memang karakteristik pergerakannya itu kan mirip-mirip ya brand dengan Aman. Makanya kita bingung nih kenapa si brand masuk, si Amannya nggak masuk. Jadi kalau kita lihat sih ini profit taking investor karena memang anticipate takutnya ada kemungkinan Aman ini masuk papan pemantauan khusus juga. Dan ditakutkan seperti itu karena memang secara karakteristik dia punya pergerakan harga itu cukup mirip dengan brand. Seperti itu, Mas David. Oke, rekomendasinya seperti apa untuk Aman, Pak? Untuk Aman, karena tren masih bullish, tapi memang harga masih dibebani oleh katalis negatif, masih turun juga secara teknikal. Di sini baru membentuk bearish ceramic candlestick, baru break level support di 12.450. Kita sarankan mungkin tunggu di level support 11.600-an, itu mungkin akan menjadi level support dynamic di EMA20, mungkin akan mengikuti harga nanti ke depannya. Kalau memang harga berhasil bertahan di atas level support di 11.600 sampai 700, itu boleh consider untuk buy on weakness kalau memang harganya berhasil maintain dari level support seperti pergerakan sebelumnya. Seperti itu. Baik, sebelum kita update posisi penutupan sesi kedua, saya mau ke perbankan big cap terlebih dahulu, Pak Nicholas. Hari ini volatilitasnya cukup tinggi, Pak, menjadi pemberat, kemudian juga mencoba menjadi penopang, kemudian berbalik arah kembali tertekan. Bagaimana Anda melihat sikap dari para pelaku pasar, terutama di sepanjang perdagangan hari ini terhadap saham-saham perbankan big cap ini, yang memang perlakuan dari investor ini cukup jarang terjadi, lebih ke arah trading, memang benar-benar jangka pendek saja sepertinya. Oke, kalau kita lihat memang sekarang ini banking cycle-nya lagi trading jangka pendek seperti yang Mas David mention barusan, karena memang secara katalis semenjak kenaikan suku bunga yang diumumkan oleh Bank Indonesia, ini akan menjadi katalis negatif bagi perbankan karena ada resiko kenaikan NPL. Jadi untuk sekarang kemungkinan juga kayak tadi rebound, terutama BRI dan BMRI kita lihat juga itu masih short term rebound. Jadi mungkin reboundnya ini disebabkan oleh bargain hunting dan mostly participationnya itu dari retail. Jadi kalau kita lihat reboundnya ini akan terbatas dan kemungkinan di kisaran seperti BRI ini 4.700 ada resisten, ada kemungkinan untuk profit taking karena memang yang ngangkat itu juga mostly retail, seperti itu. Baik, analisis dari saham-saham perbankan pemirsa, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan tadi juga ada Brand dan Aman Mineral yang hari ini juga ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan.